dia kecelakaan terus mati suri, sampai di tahap mati suri deh. Bahkan ada yang gila. Dia turun Tiban itu ada yang gila, sampai gila. Biasanya orang-orang kalau udah titik terendah dia satu aja, dia bakal inget spiritual deh, dia akan inget Tuhan. Orang susah pasti gitu. Halo Sobat Sadur, kali ini kita kembali lagi untuk berdiskusi dengan Coach Julius mengenai hal-hal yang menarik nih. Salah satunya mengenai bakat dan kriteria spiritual dan supranatural. Nah, halo Coach Julius, gimana kabarnya hari ini? Baik, masih baik dan luar biasa. Nah, Koko, ada yang ingin tanya. Apa sih perbedaan mengenai indigo, starseed, awakening, terus Tiban, bahkan orang biasa sekalipun? Perbedaannya ada nggak sih? Kalau bicara tentang itu bakat itu lebih ke arah bakat sih. Bakat. Jadi memang banyak fenomena di kita lah gitu ya, khususnya di daerah timur Indonesia gitu kan. Banyak orang-orang tuh terlahir mempunyai bakat-bakat khusus gitu kan ya. Makanya mereka bisa disebutkan sebagai ibu, keturunan leluhur, atau starseed dan lain-lain sebagainya kan gitu. Nah, biasanya orang-orang yang punya bakat seperti itu ya jarang sekali sih gitu. Ya, taruhlah 1 juta penduduk, paling yang punya bakat itu punya ya dihitung jari lah gitu. Ya sangat ini. Nah, biasanya yang mempunyai bakat itu ada beberapa kriteria yang dibagi. Contoh yang sepengetahuan Koko ya. Sejauh ini Koko di spiritual supernatural kan, ada yang namanya bahasanya ilmu Tiban ya. Ilmu Tiban, indigo, awakening, dan belajar. Nah, yang menarik itu apa sih yang dimaksud dengan ilmu Tiban itu sendiri? Ilmu Tiban itu dari asal ketiban gitu. Ketiban. Kayak ketiban kejatuhan gitu. Jadi biasanya orang-orang yang dianugerah ilmu itu dia di umur tertentu ya. Entah 9 tahun, entah remaja, entah 20 tahun. Dia itu mengalami fase di mana dia kehidupannya itu berubah 180 derajat gitu. Dari kehidupan normal yang dialami gitu. Pun dia mengalami hal-hal yang nggak mengenakan gitu. Nggak mengenakan hidupnya. Contoh misalkan dia kecelakaan terus mati suri, sampai di tahap mati suri deh. Biasa seperti itu. Tahap mati suri. Gitu. Jadi misalnya dia kecelakaan terus cuma dia kecemplung di air gitu kan. Jadi main cemplung di air terus ya diangkat, ternyata dicek medis dokter nafas udah nggak ada nih. Nah, ketika udah dikafanin, udah disembayangin kan, mau masuk peti apa mau masuk di kuburan, itu hidup lagi deh. Nah, ada yang seperti itu ada. Nah, ketika dia hidup lagi, dia baru tuh menjadi pribadi yang lebih baru ya. Tiba-tiba dia punya kemampuan di luar nalar, seperti kemampuan supernatural ya, kayak ngobatin orang, kayak melihat, bisa melihat dimensi lain gitu kan. Nah, dia punya kemampuan. Dan sebabkan apa? Ternyata dia ketiban lah ilmu leluhur. Jadi leluhurnya terdahulu, entah generasi keberapa nggak tahu, kayak jauh tuh biasanya. Itu biasa orang-orang yang punya kemampuan sakti itu. Kan zaman dulu kan leluhur kita kan kerajaan, zaman orang-orang pertapa semua, orang-orang yang sakti lah. Dia menimba ilmu, pertapa, dia sakti. Nah, setelah dia sakti itu dia kan meninggal. Dan biasanya meninggal itu dia sampaikan ke orang sakti itu yang menemani nih. Hodam pendamping. Biasanya hodam pendamping lah atau guardian saya kan. Biasanya orang-orang itu ngomong, ya hodamku ya sahabat gaibku, turunlah ke anak cucu cicitku yang selaras energinya denganku. Jagalah kehidupan baiknya. Gitu, arahkan dia ke hal-hal yang benar gitu. Nah, si hodam ini kan makhluk itu kan umurnya ribuan tahun. Ketika dia meninggal ya turun lah tuh hodamnya tuh, dia cari tuh generasi anak cucu cicitnya tuh, siapa nih yang cocok karakter energinya dengan leluhur yang pernah didampingi, serta wadah diri pada seseorang itu ya. Ketika dia ketemu nih, udah dia turun tuh. Memang agak berat gitu.
berat dia, baling dia, bahasa koko mah baling ya. Dia pemikirannya bahkan ada yang gila. Dia turun Tiban itu ada yang gila, sampai gila tuh, tapi nggak lama dia 7 hari 5 hari kayak gila ingatan gitu kan, karena energi besar itu masuk ke dalam badan. Ibaratnya tuh kayak ini wadah kan kecil ya, manusia biasa gitu kan. Ini Tiban wadah yang saktinya sangat besar, tua gitu kan. Berat dia, bobotnya nggak kuat kan, ambles. Tapi bener lagi itu baik, sehat lagi, sembuh lagi dia, normal lagi. Nah, makanya Tiban itu termasuk fase yang menyakitkan sih, lebih menyakitkan dibanding yang lain sih. Ya karena mati dulu kan, sakit tuh, ya kan. Rasakan mati dulu ya, gitu sebelum waktunya. Ya kan. Terus yang kedua indigo. Indigo itu ya kayak Brenda lah kan gitu, dari kecil gitu kan. Dia bukan Tiban kayak leluhur gitu, enggak. Dia memang gini, indigo itu kan kebanyakan dari bayi ya, dari setahun, 2 tahun, 3 tahun itu dia mempunyai kelebihan gitu kan ya. Kita melihat lah, entah dia suka seni, lukis, musik, dia mempunyai kecerdasan spiritual gitu kan, dan berbeda karakter dengan anak-anak sebaya dia gitu. Nah, indigo ini disebabkan oleh apa gitu. Jadi ada dia pembawaan karma lampau dia. Jadi lampau. Jadi dulunya mungkin si Ana ini dulunya di kehidupan lampaunya itu pas latihan itu seorang pertapa yang melatih kemampuan tertentu, spiritual tertentu. Nah, ketika umurnya udah selesai, dia meninggal, dia terakhir lagi di kehidupan manusia sekarang gitu. Nah, gak heran mereka mempunyai kemampuan pendengaran, kayak gitu, hal-hal goib, clairvoyance lah, kayak gitu kan. Nah, karena kelahiran itu dia nggak sadar, dia lupa dengan dulunya, tapi kemampuan itu nggak hilang. Karena itu subsadarnya kan. Subconscious ya. Ya, memori itu kan nggak bakal ini kan. Nah, jadi seperti itu, makanya banyak indigo. Nah, indigo pun banyak pembagiannya sih gitu, ada kriterianya kan. Ada indigo yang retrokoneksi, ada yang dia hebat di peramalan, ada yang dia hebat di kayak ungkap kasus, ada yang terawangan, interdimensional, macam-macam tuh. Ada yang bahkan indigo tuh dia sampai di tahap dia bisa tahu kayak dia nyentuh misalnya korek api korek api gitu kan, dia sentuh, dia tahu nih ini korek siapa yang buat nih, pabriknya di mana, karyawannya yang buat siapa, ya kan, keluarga karyawannya yang buat siapa, anaknya berapa, dia bisa sampai segitu. Retrokognisi berarti ya? Ada tuh, dia sampai di tahap itu, ada kemampuan itu. Nah, tapi indigo ini dibagi lagi, maksudnya gini, zaman sekarang ya khususnya ya, anak yang dikatakan indigo itu biasa dia ada tes-tesnya tuh, secara SQ, AQ, IQ. SQ, EQ, dan IQ. Dan 3 hal itu biasa dites tuh, sama dia foto aura tuh. Indigo ini kan maknanya kan dari itu siapa? Orang Spanyol tuh ya, siapa lupa namanya. Itu kan indigo itu kan bahasa warna ya, warna aura kan. Warna campuran biru dan nila kan. Ungu dan nila itu. Ya lebih condong ke biru ya. Biru kayak gitu-gitu kan. Itu kan warna kan. Jadi memang dites tuh biasa orang penelitian di barat itu dia ngetes tuh. Ini anak kok aneh gitu. Kok dia suka menyendiri, dia kok ngomongnya beda dengan anak-anak seusia dia gitu. Terus tapi pinter dia, sekolah jenius dia, bahkan cenderung karakternya itu kayak orang tua gitu. Nah, ilmuwan profesor kayak gitu apa dokter itu meneliti, dites lah tuh mentalitinya, ada EQ, SQ, IQ kan. Oh berarti para penelitian meneliti melalui IQ, SQ, ya psikologinya ya? Kan diteliti, terus di foto aura jepret. Nah, ternyata tingkatannya memang kejeniusan dia, mentality dia memang rata-rata di atas anak usianya sesuai data yang di ilmuwan itu kan. Foto aura kok beda, satu anak, 2 anak, sama 3 anak, makanya istilah itu disebutlah anak-anak yang punya kelebihan itu dibilang indigo. Nah gitu. Bedanya sama starseed gitu-gitu apa? Sama aja sih starseed. Hanya perbedaannya itu hanya itu kan pengembangannya aja. Pengembangan dari orang-orang indigo modern kan ya, anak-anak modern punya komunitas. Penyebutannya ya dikembangin aja, tapi pada dasarnya ya orang punya kemampuan. Cuma
dikembangin aja bahasa Starseed lah, terus apa lagi tuh kristal lah apa Ya, gitu-gitu. Rainbow Child Rainbow gitu ya. Child gitu-gitu lah. Sama sih sebenarnya gitu. Nah, Ya kan? terus sama ini cowok yang menarik itu ada kalimat awakening, maksudnya spiritual awakening itu apa? Awakening itu kan bahasa kebangkitan ya, Hah? kebangkitan spiritual di umur tertentu. Jadi memang kayak Popo lah modelnya gitu kan, awakening gitu kan. Jadi kayak dulunya kita duniawi nih istilahnya, jangankan ngomong spiritual, agama aja juga Senin Kemis gitu kan. Percaya nggak percaya kan gitu. Ini duniawi banget deh, materialisme banget kan. Tiba-tiba di umur 20 belasan gitu kan, dia ada satu dorongan kuat untuk belajar spiritual. Nah, biasanya dia bermain di agama dulu nih. Dia banyak mempelajari agama tuh, bukan agama satu dua agama ya, semua agama bahkan diselami sama dia. Terus sampai di tahap dia udah agama udah ini dia bawa belajar supernatural. Dia kayak ada tarikannya gitu loh. Ada tahapan tersendiri gitu ya. Tahapannya. Dan dia pun sangat berbakat, luar biasa bakatnya. Dia belajar ini langsung jadi. Dia dengar orang, dia belajarnya langsung dapat intisari. Lebih cepat menyerap gitu. Itu cepat bisa aja dia. Dan kemampuannya sama dengan yang tiba indigo nanti. Gitu. Karena dia awakening itu lebih ke arah bakat ya. Bakatnya kuat gitu. Bakatnya kuat. Makanya ketika bakat itu bangkit, udah luar biasa gitu. Makanya dibilang kebangkitan gitu. Kebangkitan spiritual ya. Sebab kan kok ada bakat ya, bakat entah dia bisa dari terahnya, nenek moyangnya, bisa juga dari karma lampau dia. Sama kayak indigo juga gitu kan. Ada aspek-aspek hubungan past life gitu kan. Bakatnya tuh terpendam lama, di jalan dulu sampai di usia sekian, terus tiba-tiba dia ke-trigger sesuatu. Kok suka gitu. Udah didalamin terus. Terus itu kebuka tuh pintu-pintunya tuh. Nah, awakening lah dia tuh, bangkit lah spiritual dia. Jadi pribadi yang baru. Yang dulunya mungkin rock and roll kan, sex drugs gitu kan. Ya kan, dunia ini kan hitam kan, gelap tuh. Tiba dia jadi kayak orang alim ya, jadi wise, bijak. Terus dia punya kemampuan, bisa ngobatin orang, bisa ngeliat, ngeramal. Hampir sama dengan ilmu tiban itu ya, berarti. Ya. Hanya saja sedikit berbeda. Bedanya karena nggak sakit ini cuma melelahkan aja. Karena proses pencarian jati diri itu yang istilahnya dia awakening itu gimana? Orang bakatnya kuat ya, daya nalar, daya istilahnya tuh kritis dia tuh kan, dia nggak gampang percaya tuh, dia cari yang benar-benar sekali benar tuh. Dia nggak bisa dengar orang ngomong langsung percaya nggak. Bisa awakening kayak gitu, bakatnya kuat ya. Karena bakatnya kuat, dia pencarian jati diri deh. Sampai di tahap dia, makanya dia akan banyak sekali ketemu guru-guru. Akan banyak sekali belajar di mana-mana. Sampai di tahap puncak dia. Ini nih, dia paling benar nih. Itu awakening tuh. Sampai bangkitnya maksimal. Kalau kayak gitu kan berarti itu fase dark night of the soul ya? Ya bahasa gitu ya. Bahasa zaman sekarang ya, anak-anak itu. Kamu nggak tahu tuh dark night of the soul, foreign bocor itu. Kamu tahu Starseed, Indigo. Hal-hal yang banyak orang biasa sebut ya gitu. Dark side? Dark night of the soul. Jadi night. kayak masa kelam diri kita untuk fase ke awakening itu. Iya masa gitu ya, kayak gitu. Nah, itu untuk orang yang belajar sendiri, orang-orang yang tidak memiliki bakat ya, ada bakat tetapi mereka itu lebih belajar gitu loh. Itu belajar jatuhnya. Kan ada 4 tuh. Jadi kita bahas tiban, indigo, awakening, dan tahap terakhir belajar nih. Nah biasa orang belajar itu kebanyakan ya, balik lagi sih sebenarnya kalau ngomong spiritual itu balik lagi tergantung bakat dan terah sih. Balik lagi basicnya di sana ya. Nah biasa orang belajar itu dia nggak kuat nih, bakat dia nggak kuat ya. Dia nggak ada bakat, bahkan dia nggak ada terahnya gitu. Gitu. Jadi ya orang biasa gitu kan. Cuma karena dia ngelihat temennya, ngelihat sahabatnya, ngelihat keluarganya, keluarga teman gue bisa ngelihat nih, dia berguru di sini. Wah, gue keren juga ya kalau bisa belajar punya kamu. Nah, dia belajar lah tuh ngikut. Dia lebih ngikut sih. Ke influence gitu influence ya. Nah, dia ngikut dia kan, dia belajar. Terus, tapi kendalanya biasa orang belajar itu sulit sekali untuk mampu gitu. Dibanding orang berbakat ya, sangat sulit sekali. Kenapa yang membuat mereka sulit itu apa? Ya karena nggak ada terahnya. Ke arah sana. Ya bakatnya pun nggak ada. Dia cuma sekedar suka aja. Suka gitu.
Gitu. yang benar-benar ya menyelami bisa, tetapi tidak bisa yang sepenuhnya seperti orang indigo, Ya, tiban dan karena- spiritual awakening itu ya. Karena gini apa ya bahasanya, passionnya nggak ada lah. Passion itu hasrat ya. Ya. Hasrat dia cuma sekedar gue mau diakui nih karena ada yang kayak gitu. Gue mau terkenal nih. Gue mau dilihat orang keren nih gitu kan, punya kemampuan supernatural kan. Biasa orang kayak gitu tuh cenderung nggak bisa tuh. Lamban, sekalipun bisa lama prosesnya. Waktunya akan sangat Bisa lama makan ya. tahunan tuh, bahkan puluhan tahun tuh. Wow. Tergantung konsisten dianya ya. Ya, memang sih balik lagi ada teori menyebutkan bahwa bakat itu nggak berguna ya, tergantung kerja kerasnya ya. Makanya bilang bakat itu bukannya nggak ngefek, ada efeknya. Cuma memang yang nggak ada bakat itu perlu effortnya lebih besar lagi daripada tiba awakening yang punya bakat gitu kan. Nah, itu ada yang sampai tahunan, puluhan tahun gitu kan. Wah bisa nggak konek-konek ya kan ya. Nah tergantung konsisten dia. Kalau dia konsisten, niatnya kuat kan, mau bisa juga, akan bisa. Cuma prosesnya lama. Nah, itu biasa belajar. Nah, terus untuk kita nih mengetahui soul mission kita itu apakah harus dibaca melalui primbon, terus weton, terus destiny matrix, human design dan lain-lain? Oh, soul mission apa amanah ya bahasanya, bahasa hukum amanah. Soul mission ya kan, si jiwa gitu kan ya. Memang soul mission apa amanah ini tergantung ya, tergantung besar kecil sedangnya. Kalau kita berbicara di konteks perjalanan seorang spiritual gitu kan, itu ada kadar-kadarnya tuh. Ada yang kadarnya besar, sedang dan kecil. Nah, makanya setiap orang mempunyai kemampuan lebih, dia akan diberi tanggung jawab juga gitu dengan kemampuannya gitu. Ya kalau ditanya taunya dari mana, gitu. Taunya dari mana? Ya amanah itu sebenarnya pada dasar yang tahu kita sendiri, satu. Yang kedua, yang paling jelasnya itu perjalanan kitanya bagaimana, kan gitu. Perjalanan kita bagaimana, sesuai nggak dengan apa yang kita tahu? Apa jangan-jangan kita ego kita yang bermain gitu kan? Karena seperti itu kan. Karena kan ada tuh banyak lah. Wah aku amanah gitu kan ya. Ya kayak siapa dulu ada tuh si itu Rinau lah ya kan. Oh dia ke Bandung, dia bilang aku dapat amanah mau merapikan benang kusut di Bandung. Kan akhirnya kan kena tes sama sepuh-sepuh spiritual Bandung kan, malu dia kan. Nah, kan itu kan ego dia di sana. Ego yang bermain di sana ya. Dia bilang dirinya dapat amanah, ternyata enggak. Ya bahasanya sholat kagak pernah, ibadah nggak pernah, meditasi nggak pernah, ya kerjanya tuh main game, tidur, ya kan ngelamun. Nah, berarti tidak kan gitu. Lelaku spiritual pada umumnya. Nah, biasanya orang dapat aman itu dia akan sadar ketika dia udah mengalami fase kejadian yang kayaknya istilahnya tuh dia nggak bisa asal dari awal, nggak bisa dia. Nah, dia berjalan dulu dia. Nah, dia udah 1 kasus, 2 kasus, 3 kasus, baru dia sadar tuh. Oh, pantes ya, diriku dikasih kemampuan ini untuk bantu orang ya, untuk ketemu sama dia ya, untuk menyelesaikan masalah dia ya, bukan 1-2 orang doang nih. Begitu ya, berarti ini amanahku. Nah, terus begitu. Nah, jadi kalau ditanya amanah itu bisa dapat dari mana? Primbon apa? Primbon. Itu nggak bisa, itu teori aja. Itu teori kayak zodiak aja itu. Baca zodiak Cancer gitu. Cuma amanah itu kan lebih di perjalanan kita sih, pengalaman kita sih. Oke. Nah, yang membuat saya sendiri berpikir itu kok kan perjalanan kehidupan seseorang itu kan berbeda-beda ya. Nah, apa iya dari tanggal lahir itu sendiri bisa ketahuan gitu loh? Oh, kita tuh ada misi ini gitu, enggak ya? Tanggal lahir atau nama? Sebenarnya kalau bicara tanggal lahir itu bukan misi ya, lebih ke arah peta kehidupan sih. Oh, peta kehidupan kita ya. Lebih tepatnya lebih peta kehidupan. Misalkan ya memang ada hubungannya itu. Misalnya tanggal lahir, nama gitu kan. Nah, ada orang yang punya pengetahuan tentang itu baca. Nah, itu peta itu biasanya. Nanti di umur sekian kamu nikah, di umur sekian kamu kaya, di umur sekian kamu susah gitu kan. Gitu aja sih. Kalau soul mission itu kan lebih ke arah apa ya? Itu bukan peta sih, lebih ke arah istilahnya misalnya ditentuin nih
ya semuanya berjalan tanpa mempedulikan itu semua. Nah, ya kan? Itu Istilahnya kayak kadang kayak seperti terselip gitu ya. iya, dia tanpa mempedulikan. Ya kalau peta itu kan udah pasti ya, Ya. tempatnya di sini, kejadian di sini kan. Kalau mengemban slow motion itu nggak gitu, dia mengemban ya dia akan lewatin hal-hal tersebut gitu. Nah, jadi bukan peta apa ya kayak gitu-gitu sih. Yang apa yang kayak pertanyaan tanggal lahir gitu ya nama segala macam itu lebih membaca peta kehidupan sih, seperti kayak ramalan atau segala macam garis tangan. Tapi kalau slow motion itu ceritanya beda, jadi lebih ke arah perjalanan diri. Ya istilahnya ya misalnya orang mengemban slow motion nih amanah gitu kan, terus dibaca namanya si A si ini, kamu akan kaya di umur 30. Ya oke. Gitu, dia sambil mengemban slow motion itu ya dia akan kaya juga, dan sebaliknya gitu kan. Yang kadang tuh berjalan secara tidak terduga gitu kan. Memang ada yang apa istilahnya tuh yang terlahir diketahui juga ada. Misalnya kamu nih lahir ya kan, nanti ini kamu bawa amanah ini slow motion ini ya, ada juga ada cuma jarang sih banyak kan. Biasanya yang kayak gitu-gitu tuh tendensius tuh biasa orang-orang suci sih, orang suci ya, atau orang yang mengubah peradaban bangsa gitu kan. Misalnya nih dulu Soekarno gitu kan, pas presiden gitu kan, pas lahir terus ada pertapa apa penasehat spiritual ngomong, wah ini anak nih bakal jadi presiden nih, dia akan membawa bangsa ini maju. Jadi dia, itu slow motion tuh. Nah, dia harus jadi presiden ya, didik dia sampai ini, sekolahin dia sampai tinggi. Nah itu slow motion dan sekaligus itu biasa orang besar sih yang diketahui ya sama dari dia lahir, bisa orang berpengaruh buat besar sih. Sama kayak apa para nabi para orang suci lahir kan, itu kan udah ada tanda-tandanya tuh di badannya, maupun orang yang punya kemampuan, ini bakal jadi orang suci nih, bakal jadi ini nih gitu, membawa kebaikan nih di dunia ini gitu kan. Itu slow motion, itu bukan peta kehidupan, itu slow motion tuh. Jadi gitu tuh, jadi agak berbeda lah ya kok. Nah terus gimana sih supaya seseorang itu bisa keluar dari fase dark night of the soul atau fase-fase orang yang mengalami awakening, kayak misalkan ya mereka kebingungan, tidak percaya ini itu segala macam. Bagaimana mereka bisa mengatasi kayak gejolakan emosi yang kadang tidak stabil, terus ambisi yang terlalu berlebihan sehingga membuat mereka itu tuh terpuruk dalam hidupnya. Jadi gini, kebanyakan gitu, kebaikan yang Brenda tanya itu ya kejadian ya di banyak orang gitu ya. Kenapa gitu? Kenapa bisa begitu? Ya kalau pokok jawab simpel ya, mereka nggak nerima. Hidup ini kan bukan tentang kemauan, tapi tentang penerimaan, gitu loh. Kalau ngomong mau kan ego bermain. Tapi kan jarang orang tuh bisa menerima hidup dia apa adanya, baik itu kemampuan dia maupun kehidupan duniawi dia kan jarang sekali. Nah orang-orang yang menolak itu semua, skeptis apa itu akan digembleng oleh semesta ya bahasanya. Jadi sampai di tahap dia gimana ya bahasanya nih, ya ini karmamu gitu, ini takdirmu, kamu harus menerima kemampuanmu dan kamu harus menjalani kemampuanmu agar bermanfaat buat orang banyak. Tapi kenapa kau menolaknya nih? Gitu loh. Jadi bagaimana? Ya digembleng dengan hal-hal yang kayak kalau rumah tangga, perceraian, kayak karir dia dibikin ditipu orang segala macam. Supaya dia sadar. Sampai di titik terendah dia. Biasanya orang-orang kalau di titik terendah dia, satu aja, dia bakal inget spiritual dah. Dia akan inget Tuhan. Orang susah pasti gitu. Serius. Makanya orang-orang lagi enak gitu kan, dihajar dulu malam tuh, sama leluhur kan. Sampai dia titik rendah kan, titik kejadian nggak mengenakan yang menderita kan. Nah di situ dia akan bertanya nanti, apa sih Tuhan tuh ada nggak sih biasa gitu? Kok kenapa aku menderita ya? Kenapa dia bahagia ya? Kenapa aku selalu dijahati ya? Nah di situ loh ego dia runtuh. Ketika ego dia runtuh, rendah hatinya terbit kan. Nah di situ dia baru bisa memahami hidup dia seperti, oh ternyata memang aku punya kemampuan, aku memang harusnya begini, karena egoku harus ke kanan, aku jadi ke kiri. Ternyata kiri itu semesta nggak mengizinkan kan. Egoku dihancurkan dengan kejadian-kejadian yang menyengsarakan diriku, sampai aku bisa di tahap yang istilahnya
rendah hati kan gitu. Nah seperti itu kebanyakan gitu. Makanya kan kebanyakan orang orang yang ya kayak film kena azab lah, ya nggak? Ya. Kena azab tuh baru inget Tuhan tuh. Iya. Kalau mau menjalani akhir hidupnya. Nah, kan karena dia udah kelakuannya udah aneh-aneh kan, mau kena azab dia jeder ya kan, baru udah wow inget Tuhan ya kan, wah aku salah. Itu sama kayak awakening gitu. Kurang lebih. Nah, yang menarik nih kok ada yang seseorang yang saya sendiri kenal itu, di mana dia udah dibuat kebingungan, tidak percaya dengan leluhurnya, marah karena situasi kok tidak berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan, ini itu segala macam. Ego yang dibilang Koko itu kan akan luntur, tapi ini enggak gitu loh, kayak masih marah, yang benar-benar marah sama diri sendiri, sama mendenial diri sendiri, nolak diri kuat banget ya. Ya, penolakan yang sangat kuat, terus marah sama leluhur yang kok nggak membantu gitu loh, padahal udah begini gitu segala macam. Nah, menurut Koko gimana? Ya itu tinggi hati dia, tinggi hati, makhluk angkuh seperti itu. Dia angkuh, masih angkuhnya tinggi dia. Arogannya angkuhnya. Jadi baca aku yang paling ini, aku kenapa kan aku itu kan angkuh sekali kan. Nah, gitu. Kalau ditanya kenapa gitu. Kenapa? Ya balik lagi ke tadi gitu. Mungkin dia istilahnya gini ya, memang banyak orang nggak nerima itu gini. Banyak orang nggak nerima kemampuan dia, amanah dia, leluhur dia gitu kan ya. Nah, banyak itu karena faktor lingkungan dari doktrin dia kecilnya banyak. Baik mungkin dari secara agama, dari secara pemahaman orang tuanya, ada orang tuanya nggak percaya gituan gitu kan, terus agamanya nggak mengizinkan gitu. Hal seperti itu, kayak indigo kan banyak tuh, sehingga si orang itu memblokir itu semua. Padahal kan itu alamiah dari dianya, dari lahir alamiahnya kan, dia memblokir alamiahnya itu, sehingga menyebabkan ya kayak tadi Brenda itu ya, ketika dia udah sedikit banyak paham kan, dia ketika mengalami sesuatu hal dia menyalahkan sana sini, ya kan. Padahal kan balik lagi kan, hidup ini kan sebenarnya yang salah benarnya kan tergantung kita kan. Ya, kita yang menjalani sebagai manusia kan, tergantung kitanya kan. Cuma orang-orang itu terlalu angkuh hatinya kan, untuk misalnya nggak bisa nerima lah. Basicnya sih di penerimaan sih. Ketika dia bisa menerima itu udah terbuka gerbang. Nah berarti kalau belum menerima, belum sadar itu semua, tidak akan bisa terbuka ya kok? Sulit sekali. Karena masih tinggi dia kan ya. Nah, dia belum bisa menerima, sama lah kayak ada murid Koko juga kayak gitu kan ya. Ketika dulu kerasnya bukan main dia kan, terus dia sukses di dalam karir dia kan, sampai akhirnya dia di fase dimana dia dihancurkan oleh cintanya, ditinggal oleh pasangannya dengan berkhianat gitu kan. Terus dia kena penyakit berat yang nggak ada obatnya gitu kan. Nah di fase itulah anak tuh berpikir, kenapa aku begini, kenapa Tuhan nggak adil. Nah disitulah spiritual dia muncul, rendah untuk mencari tahu bahwa hidup ini bukan tentang duniawi materi aja nih, tapi ada hal-hal imateri spiritual ini yang harus bisa, jiwaku harus ada jiwanya, ada soulnya, ada isinya gitu kan. Bahkan yang isinya kan sebenarnya kan ini ego kan. Mengalami hal seperti itu dia sadar. Nah taunya nih kita tuh memiliki bakat spiritual supernatural tuh dari mana kok? Maksudnya kita yang menjalani tuh taunya tuh dari mana gitu loh? Tahu dari bakat pertama dari ya tanda-tandanya munculnya itu apa aja? Balik lagi ya kayak tadi dari kecil gitu kan, dari orang tua gitu kan, terus dari validasi tapi validasi orang-orang yang kayak guru kayak apa gitu kan, itu penting sekali sih. Banyak orang yang kayak dia memvalidasi diri dia sendiri gitu. Gitu banyak gitu, dan itu biasa tersesat sekali sih. Makanya ada pepatah bilang ilmu tanpa guru sesat gitu. Apapun itu bentuknya, karena harus ada validasi orang yang lebih ini dari kita. Sama kayak Koko juga sama. Makanya Koko dulu pas dalam tahap pencarian jati diri, pencarian awakening itu
itu Koko sangat takut juga sebenarnya. Takutnya ini bener nggak nih aku ngelangkah gitu, bener Takut nggak nih? gila atau apa? Takutnya gila kan, banyak itu kejadian Iya. gila lah, mentalnya kena lah, apalah, kehidupannya berantakan kan. Makanya dulu cari guru yang bener-bener tuh, dan sampai menemukan guru yang bener lah gitu. Karena kan kalau biasanya orang bilang itu kalau kita belajar tanpa guru itu sama aja kita berguru dengan setan gitu kan. Iya, sesat jatuhnya gitu. Jadi wah banyak dianget itu. Walaupun dia punya bakat ya, Iya. banyak sekali itu. Alhasil apa? Dia nggak berkembang, stuck di situ aja. Karena dia nggak ada pengetahuan lebih, terus nggak ada yang Nggak ada yang membimbing, membimbing ya. terus nggak ada validasi. Ya, makanya pentingnya seorang guru dalam kehidupan spiritual itu sangat nomor satu sih, nomor satu sih. Oke. Nggak bisa kita jalan sendiri, walaupun kita berbakat ya, Ya. nggak bisa. Oh, Harus ada validasi, harus ada guru itu kan apa ya? Tapi cari guru yang benar-benar kan, bahasa gitu ya, paham. Itu jati diri kita lebih enak lah gitu. Kalau jalan sendiri itu, apa ini dunia spiritual ya, baik penipuan deh. Baik penipuan tuh banyak. Ada yang berkedok guru, ada yang berkedok agama. Kita pikir iya juga orang yang alim kan. Kalau kita belajar sama dia, duitnya keluar, kitanya disuruh ritual aneh-aneh, kan gitu. Banyak tuh disuruh yang ngelakuin yang nggak masuk akal kan gitu. Banyak sekali, makanya berbahaya sekali dunia spiritual ini. Memang halus tapi berbahaya. halus tapi berbahaya sekali ya. Harus pintar-pintar mau merendahkan hati kita untuk belajar dengan cari yang benar-benar. Coba saya gini kan, penting kita lakukan adab ya, adab dalam diri kita, moral. Orang yang beradab akan ketemu dengan orang yang beradab juga, dia di situ. Nah, bahasa gitu lah. Jadi kalau kita udah benar nih, pasti ketemu jalannya benar. Nah, gitu. Nah, berarti orang yang kayak dalam tahapan ego spiritualnya itu masih tinggi, sebagaimanapun kerasnya kita sebagai teman, pasangan, atau keluarga itu memberitahu mereka, itu tidak akan pernah bisa ya, kok selain dirinya sendiri yang sadar gitu ya. Nggak bisa. Mau siapa mau nggak bisa itu. Itu satu, selain dirinya, yang kedua ada kejadian yang yang parah itu. Oke. Yang kena dulu kan dia, ibaratnya kalau orang nih palanya diketok dulu nih, baru dia ngerti itu, ibaratnya seperti itu, baru dia akan paham. Karena kok banyak sekali ketemu baik itu murid maupun klien ya, baik ketemu sih kayak gitu-gitu. Baru kejadian parah baru dia sadar. Yo kalau dia masih kayak gitu ya, normalnya kita mau ngomong apa juga nggak bakal ini, Nggak akan nyambung, nggak akan nyambung dan nggak akan terima gitu kan. Jadi biarkan dia berjalan oleh alam semesta aja, meleluhur aja. Ya orang itu salah nggak? Ya kalau secara kacamata besar sih nggak salah. Itu kan hak orang ya. Balik lagi kok ngomong hak dan kewajiban ya hak orang mau milih apa enggak kan. Tapi konteks kita bahas ini kan lebih ke arah ini yang benarnya loh, sesuai pengalaman pengetahuan kitanya kan. Ya. Oke. Nah, terus untuk mereka nih yang para praktisi atau orang-orang yang seperti indigo itu, bagaimana kita seseorang itu bisa mengembangkan bakat spiritual dan supernaturalnya? Mengembangkan bagaimana bisa gitu kan ya. Ya kalau udah punya bakat dikembangin, ya cari guru, balik lagi cari guru ya kan. Apalagi ngomong supernatural, wah nggak bisa belajar sendiri, cari guru. Nah ketemu guru yang benar gitu kan, baru itu akan berkembang dengan signifikan sih. Karena ada baik pembelajaran kan ya, ada baik cara-cara kayak gitu. Tapi guru yang benar kan guru yang bertanggung jawab gitu. Di ujung pala, ujung kaki murid gitu. Dari awal murid sampai endingnya kan ya. Itu guru yang bertanggung jawab itu atas ilmunya, atas muridnya kan. Cari guru yang seperti itu. Jangan cari guru yang lepas-lepas gitu aja. Asal lepas gitu aja. Udah dapat ilmu, udah lepas. Ntar bahaya itu. Gurunya hilang, kitanya ngawur. Balik lagi sih kalau ngembangin itu supernatural spiritual itu balik lagi ke cari gurunya sih gitu. Ya tapi bakat gitu ya. Gitu. Intinya belajar spiritual ini sebenarnya nggak untuk main-main sih. Sebenarnya bukan untuk yang bermain-main gitu ya, bukan untuk yang biasa gitu kan. Karena ada tanggung jawab yang terselip, amanah yang terselip di balik kita mengembangkan kemampuan itu sampai posisi yang maksimal gitu ya. Itu ada amanah yang terselip. Jadi bukan untuk kayak
Jadi bukan kayak kita hobi main bola Mm-mm. gitu. Misalnya buat ya udah aku mau belajar di SSB sekolah sepak bola biar ini kan ya nggak gitu juga. Sebetulnya aku menyangkut hidup pribadi kan, ada tanggung jawabnya. Nah, ini nih yang menarik nih untuk saya sendiri untuk bertanya itu tuh gimana kayak kan ada orang tuh betul-betul tahu jurusan hidupnya ranah spiritual atau supranatural ini hanya ambisi atau ego semata atau yang memang benar-benar ranah sana. Itu cara bedanya gimana? Nah itu balik lagi ke pemahamannya orang tersebut ya. Sejauh mana dia memahami kehidupan dia, satu, yang kedua itu sejauh mana dia memahami keilmuan dia lah gitu, jati diri dia bahasa gitu. Dia tahu nggak dia sampai di tahap sampai dia ngerti jati diri dia nggak gitu. Kalau dia sampai di tahap dia melihat dan paham dengan jati diri dia akan tahu, dia nggak akan bingung tuh perjalanan dia. Pokoknya di sana sih. Tapi kalau belum gitu, masih bingung, masih raba-raba gitu kan, yang masih mencari sana sini, tanya saya sini, ya belum sih itu. Lebih kayak pemahaman manusianya sih, sampai sejauh mana kan gitu. Istilahnya passion gitu, terus pemahaman, terus spiritual, menyelami diri sendiri kan gitu. Tahu nggak jati diri kita ini siapa, kita lahir untuk apa kan gitu. Apa kejadian ini terjadi kan itu harus ada pemahaman kebijaksanaan lebih tinggi kan ya. Itu ketika orang udah sampai tahap itu dia akan tahu sih. Akan tahu dengan sendirinya. Akan tahu sendiri dan dia nggak bakal bingung. Dia yang dijalani benar, tapi dia datang balik lagi dia harus tahu jati dirinya, sejatinya. Sejati dirinya sendiri itu bagaimana gitu kan ya. Itu berjalannya waktu, proses itu. Proses. Nah, yang terakhir nih kok, mungkin nggak sih mereka yang tidak memiliki kemampuan atau orang biasa atau orang yang belajar itu bisa menjadi seseorang yang spiritual dan supranatural? Yang nggak punya kemampuan gitu? Bisa. Satu aja kuncinya, bisa karena dia nggak punya bakat tapi bisa nggak bisa. Satu aja, dia walaupun dia nggak punya bakat tapi dia punya adab, dia bisa. Jadi adab itu segalanya sih pokok. Ada yang membantu diri kita untuk lebih. Jadi bahasanya gini, setiap orang adab itu kan bentuk kerendahan hati kita, kerendahan hati kita, gitu, moral kita. Nah, ketika seorang yang rendah hati, seorang yang punya moral yang bagus, dia itu akan menyerap pelajaran itu lebih maksimal ketimbang orang yang angkuh gitu. Kayak dia mau menerima, dia mau belajar kalau rendah hati, dia diadab sama gurunya, diadab sama ilmunya, diadab melura ya. Saya bisa sih, bukannya nggak bisa. Nah, sama satu pertanyaan nih kok yang menjadi pertanyaan saya beberapa terakhir hari ini itu adalah orang yang memiliki sakit di kakinya, yang udah coba ke dokter, disembuhin secara alternatif itu nggak sembuh-sembuh. Itu tuh kenapa kok? Apakah adanya penolakan energi yang masuk ke dalam dirinya atau karena ada masalah lain? Kaki sakit. Di sini, di pergelangan kakinya. Gue udah ke dokter mana-mana nggak ada. Kambuh-kambuh terus. Diagnosa dokter nggak ada sama sekali. Karena katanya konsumsi ya garam atau apa itu terlalu berlebih gitu. Padahal udah dikurangin. Asam berat kamu di pergelangannya? Iya. Lu udah minum obat? Mau reda nggak? Reda sih reda, tapi kadang kambuh gitu loh. Ada dokter apa tidak? Kalau kata dokter itu tuh masih sakit apa gitu? Kalau mereka itu mendiagnosanya itu adalah karena terlalu konsumsi sesuatu yang berlebih gitu. Orang udah tua gitu. Gak sih, sekitaran ya 30-an gitu. Lu masih bisa jalan normal. Bisa jalan normal, cuman ya kambuh-kambuhan. Iya, kambuh-kambuhan gitu. Ya kalau maksudnya pertanyaannya kenapa gitu? Medis sebenarnya medis gitu kan. Ya perlu dianalisa dulu sih sebenarnya gitu aja. Dianalisa dulu, lihat dulu secara medisnya, ronsen dan segala macam. Dan dapat hasil yang akurasinya bagus kan, bisa disimpulkan gitu. Karena kalau itu udah lama kejadian itu. Mungkin udah 9 bulanan. 9 bulanan.
nggak pernah jatuh tuh. Enggak. Ya harus dilihat dulu sih Koko gitu. Karena Koko nggak mau menyimpulkan, nggak ketemu pasiennya gitu ya, ketemu orang nggak berani nyimpulin sih. Gitu. Kalau dibilang ya, kalau secara gampangnya kan non medis itu kan ciri-cirinya udah kelihatan ya. Ada teror yang terjadi, ada hal-hal di luar nalar yang terjadi, baik dia atau nggak keluarganya yang ngalamin di rumah, ada mimpi buruk lah, kan macam-macam tuh. Nah, itu secara nggak tahu nih yang di kaki nih, Koko belum bisa pastiin sih. Harus ketemu itunya baru bisa bisa dicek nih apa benar apa enggak. Biasanya kalau pegang kaki itu ya harus cara medisnya kolesterol lah apalah, itu kan kurangnya syaratnya kan. Cuma kalau bisa diobati nggak ya, bisa sih, alternatif itu bisa Koko ya. Kok sekali medis juga bisa diobati. Memang Koko nggak bisa medis itu pengobatannya patah tulang nggak bisa, hardware nggak bisa Koko. Kalau ada hardware nggak ngerti itu. Ya karena bukan ranahnya ya. Patah tulang pembeli Koko nggak ngerti itu. itu kan ada tuh yang Cimande lah, budidaya kan itu bisa tuh. Tapi kalau yang masih kayak gitu masih bisa sih. Cuma Koko nggak bisa nyimpulin ya karena nggak ketemu sih. Nah, terus pesan Koko untuk orang-orang yang memiliki bakat spiritual dan orang-orang yang ingin belajar spiritual apa gitu? Saran ya, pesan Koko buat kalian yang merasa atau enggak yang mengetahui bahwa kalian ini punya kemampuan lebih atau enggak, kalian orang-orang yang terpilih, ya selamat kalian orang-orang terpilih oleh alam semesta dan leluhur untuk mengemban tanggung jawab. Samping kalian punya kemampuan lebih, tapi ingat ya kan, tanamkan adab, itu penting sekali. Adab itu penting. Jangan merasa sombong di dalam dunia spiritual. Istilah gini, jangan ngerasa gue paling sakti nih, gue paling si A si ini. Jangan, itu berbahaya sekali ya, karena ada apa orangnya bahaya sekali gitu. Di spiritual ini, ketika kita mau mengembangkan bakat kita, penting sekali rendah hati. Moralitas, adab itu penting, itu rendah hati penting. Ketika kita rendah hati, niscaya apa yang bakatmu itu bisa terupdate, bisa maksimal gitu kan. Nah, jadi yang kedua, pesan Koko, banyak sekali pemula gitu, anak-anak yang baru punya bakat gitu kan. Itu banyak sekali yang dia bisa sendiri tuh. Nggak ada guru, nggak ada apa, tiba-tiba ramal orang ya kan, tiba-tiba ngobatin orang, paling fatal tuh ya kan. Itu paling fatal sekali karena berbahaya gitu. Jangan kan kita ngobatin orang, kita ngeramal aja, itu ada side efeknya. Saat kita ngeramal nih orang nih, karena kita nggak ada guru, nggak ada backup ya kan ya, terus kita kemampuan kita baru setengah ya kan, terus kita ngeramal orang, lihat orang, nerawang orang, tiba-tiba yang diterawang ini nggak tahu kena kirim nih. Ya kan makhluknya kan nggak seneng, dukunnya nggak seneng yang ngirim dia. Ya keserang lah tuh orang yang nerawang. Ngebuka tabir lah, itu kan berbahaya juga tuh. Membuka kotak Pandora seseorang ya. Apalagi ngobatin orang, ya kan ada tuh sok-sokan ngobatin orang tuh. Iya ada, dia nggak ada guru, padahal udah Koko kasih tahu cari guru. Jangan Koko, kalau cari yang mana yang kau suka gitu. Jangan sendiri. Alhasil dia ngobatin orang nih, dipegang badan orang tuh kena santet. Entah dia dapat di Google apa ya kan. Itu efeknya apa? Tangannya gosong tuh, hitam tangan sih. Ya diobatin akhirnya dia nyerah, dia nggak berani, dia akhirnya nggak jadi spiritual deh. Dia bikin konten joget-joget. Ya maksudnya yang kedua tuh, maksudnya Koko itu cari lagu, rendah hati lagi gitu. Cari guru yang sesuai ya kan ya, cari guru mentor gitu kan ya, yang mampu membimbingmu, mengarahkanmu. Terus yang ketiga, ketika udah jalan, udah mulai paham, udah mulai mendalami, paling penting berjalan di dunia spiritual supernatural itu penting sekali. Leluhur itu duduk di badan kita, duduk di kitanya, diselaraskan sama kita, karena itu benteng paling kuat, benteng terakhir paling kuat itu leluhur itu. Banyak spiritual baik itu pemula maupun udah kelanjutan, udah senior, itu leluhur belum duduk. Itu sangat resiko sekali itu. Ketika dia menangani pasien, dia bantuin orang, itu resiko sekali. Kehidupan baiknya, fatalnya apa? Kehidupan baiknya akan dihabiskan oleh mereka yang tak terlihat gitu. Karena ranahnya udah perang gitu. Nah,
cari guru yang mampu mendudukan nasabnya, leluhurnya, terahnya, kemampuannya, gitu. Jika itu udah nasabnya, leluhurnya, terahnya udah bagus, udah duduk, benteng tameng perisai guardnya udah bagus, bentengnya kuat, situlah bagus. Nah, penting di situ sih. Nah, terima kasih kok untuk pada hari ini konten podcast kita yang membicarakan ke bakat spiritual dan supranatural. Semoga untuk kalian yang menonton video kali ini bisa memahaminya dan menjadi insight baru. Terima kasih. Terima kasih.